Perkenalkan, nama saya Yiyin, NIM F1261201029. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, memuliakan guru. Pokok pikirannya yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini juga sangat fokus mengembangkan model pembinaan calon guru, yaitu pemerintahan mengembangkan sistem pendidikan guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK untuk menjamin efisiensi dan kualitas seorang guru. Yang kedua, guru di masa depan diibaratkan air jernih. Guru masa depan harus menjadi anak Indonesia terbaik yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kemampuan kepribadian sosial, mengajar, dan profesional yang utuh. Selain itu, calon guru harus mampu berperan sebagai agen perubahan. Yang ketiga, untuk menjamin efisiensi dan kualitas pendidikan masa depan, model pelatihan guru di perguruan tinggi dan universitas harus berubah dari tipe penawaran menjadi tipe pemerintahan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Yang keempat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan arahan tentang pelatihan calon guru saat memperingati Hari Guru Nasional tahun 2019. Berikutnya yang kedua yaitu guru sebagai jabatan profesi. Pokok pikirannya yang pertama yaitu dalam pembangunan pendidikan, guru merupakan kunci keberhasilan karena guru telah memberi kontribusi yang signifikan dalam terwujudnya 8 standar nasional pendidikan, yaitu antara lain isi, proses, kemampuan lulusan ketenagaan pendidikan dan kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen, pembiayaan, dan evaluasi. Baiklah, yang kedua yaitu guru masa depan harus mampu memberikan solusi dan kompleksitas permasalahan pendidikan seperti distribusi ketidaksesuaian antara bidang keilmuan dan tugas mengajar, alokasi yang kurang optimal, dan kesediaan guru di seluruh tanah air. Baiklah, yang ketiga, sebagai suatu profesi ada syarat-syarat tertentu, yaitu kesesungguhan dalam bekerja. Saya mencintai diri saya sebagai seorang guru, dan saya juga senang mendidik anak-anak bangsa menjadi akhlak yang mulia. Yang keempat, guru sebagai pemegang jabatan profesi harus dilatih menjadi program pendidikan yang relatif panjang, yang direncanakan sesuai standar kompetensi guru. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan pengetahuan profesional untuk membekali calon guru dengan berbagai kemampuan, antara lain penguasaan bidang penelitian, landasan keilmuan kependidikan, dan strategi penerapan kemampuan di sekolah tersebut. Yang kelima, peran asli guru sebagai sumber otoritas ilmiah harus diubah menjadi peran baru, yaitu sebagai fasilitator atau mediator yang kreatif, dan dari mengajar sebagai beban menjadi mengajar sebagai proses negosiasi. Baiklah, berikutnya yang ketiga yaitu upaya menyiapkan guru di RI. Yang pertama, guru yang profesional yang mau mengabdi pada Ibu Pertiwi, senantiasa mengakar pada budaya bangsa sendiri, dan namun menjawab tantangan zaman serta memiliki motivasi pengabdian tinggi terhadap tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seorang guru yang memiliki tanggung jawab yang tidak kalah menuntut atau demanding atas mutu siswa dan masyarakat. Guru adalah profesi yang khas. Yang kedua, guru harus didasarkan pada analisis kebutuhan atau supply dan demand. Penyediaan guru harus didukung oleh pendataan dan pemetaan kebutuhan guru sehingga diperoleh. Yang ketiga, pembelajaran mengalami transformasi dari cara konvensional. Contohnya, guru ceramah yang berupa murid yang selalu mendengarkan, menuju pembelajaran kolaboratif,
yaitu guru dan siswa berperan sebagai subjek perubahan. Yang keempat, guru masa kini dan guru masa depan harus benar-benar menyadari bahwa telah terjadinya pergeseran dalam penetapan tujuan pendidikan. Yang semula pendidikan bertujuan menyiapkan lulusan siap pakai harus digeser menuju lulusan yang mandiri. Yang kelima, guru memiliki keinginan untuk mengikut sertakan dirinya yang bermakna agar dapat tercapai dalam 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP, yaitu yang meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Ini merupakan salah satu kegiatan seorang guru dalam mengoptimalkan suatu proses pembelajaran itu sendiri. Baiklah, pokok pembahasan yang keempat yaitu persoalan guru yang tak kunjung usai. Yang pertama, memberikan suatu kebijakan guna untuk mencerdaskan anak bangsa yang harus siap dengan resiko yang akan dihadapinya. Justru bagi sebagai guru yang sedang mengajar di pelosok daerah, mereka ditantang melakukan hal yang terbaik dengan segala keterbatasan yang mereka punyai. Apalagi bagi seorang guru dengan kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan, mereka mendapatkan beban yang semakin berat. Di satu sisi, mereka harus segera menuntaskan tugas serta tanggung jawab dengan melakukan sebaik mungkin tugas yang mereka jalani pada saat ini. Mungkin di sisi lain, mereka harus berjuang untuk mengatasi persoalan hidup yang sedang mereka jalani. Yang kedua, masalah yang mempengaruhi keberhasilan seorang guru di Indonesia, yaitu pertama, guru tidak dapat berpikir kreatif dalam sebuah konteks pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, guru berpikir secara berurutan dalam konteks pengembangan kapasitas sebuah tujuan. Dan yang ketiga, guru saling terasingkan satu dengan yang lain dalam sebuah konteks guna untuk pencapaian suatu tujuan pendidikan nasional. Baiklah, pokok pembahasan yang kelima yaitu membentuk LPTK mengelola pendidikan guru yang efisien di tengah budaya masyarakat yang kadangkala lebih mementingkan sertifikat daripada esensi pendidikan mutu pendidikan. Yang pertama, mengubah cara pandangnya berasal dari jati diri mereka sendiri. Pekerjaan pendidikan menjadi agen pembelajaran. Pengajaran seringkali menempatkan diri sebagai pegawai pendidikan daripada agen pembelajaran yang kreatif. Menghadapi perubahan zaman yang cepat, tidak mungkin guru tetap mempertahankan mentalnya sebagai pekerja pendidikan. Menghadapi kompleksitas perubahan zaman, tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, serta persoalan bangsa Indonesia dibutuhkan pemikiran yang serius tentang usaha-usaha mencerdaskan guru sebagai pengajar yang profesional di masa depan. Yang kedua, penguatan LPTK sebagai institusi resmi yang diamati oleh undang-undang untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas selain perbaikan pada pola seleksi mahasiswa calon guru. Baiklah, sekian video singkat yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video dari saya, terima kasih.